Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kali ini saya, Yeti Nur Izati, akan membahas tentang analisis regresi linier. Dalam hal ini, yang akan kita pelajari adalah regresi linier sederhana dan berganda yang disertai dengan pembahasan contoh soal dan SPSS-nya. Kita mulai dari pengenalan regresi linier dari scatter diagram. Scatter diagram atau diagram pencar. Scatter diagram digunakan sebagai langkah awal untuk melihat pola hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sebagai contoh, kita lihat pada diagram yang pertama. Diagram yang pertama ini, kalau kita lihat pola hubungannya, titik-titiknya membentuk pola hubungan linier yang positif. Artinya, jika X-nya meningkat, maka Y-nya juga akan meningkat. Diagram yang kedua, di sini titik-titiknya membentuk pola hubungan linier yang negatif, yaitu jika X-nya meningkat, maka Y-nya justru akan semakin menurun. Scatter diagram yang ketiga. Di sini jika X-nya meningkat, maka Y-nya juga meningkat. Tetapi pada sampai puncak, kemudian jika X-nya ditambahkan lagi, maka Y-nya akan menurun. Nah, pola di sini adalah bentuk pola kuadratik. Scatter diagram yang keempat. Di sini titik-titiknya sulit untuk melihat pola hubungannya. Maka di sini hubungannya sangat rendah sehingga tidak berpola. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah pola hubungan linier, yaitu dalam bentuk regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana melibatkan satu variabel bebas, yaitu 1x, dan satu variabel terikat, yaitu 1y. Sehingga persamaan regresi linier sederhana adalah y duga sama dengan a ditambah bx, di mana a adalah konstanta, b adalah koefisien variabel x. Dengan menggunakan least square method, maka kita akan menentukan berapakah nilai a dan b. Di sini ada dua cara yang akan kita bahas, yaitu cara 1, B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Setelah memperoleh nilai B, kemudian kita menghitung nilai A, yaitu A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Di sini nilai X dan Y adalah nilai dari data aslinya yang kita peroleh dari lapangan. Sedangkan cara yang kedua, yaitu B sama dengan sigma XY kecil dibagi dengan sigma X kecil kuadrat, di mana X kecil adalah X besar dikurangi X rata-rata. Y kecil adalah Y besar dikurangi Y rata-rata. Setelah kita peroleh B, maka kita mencari A, rumusnya sama dengan cara 1, yaitu A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Sedangkan untuk koefisien korelasi linier sederhana, simbolnya R adalah rumusnya sama dengan R korelasi persen. Koefisien penentu atau KP juga melanjutkan dari yang nilai R, yaitu R kuadrat dikali 100%, sama dengan materi di korelasi persen. Sebagai contoh, diketahui X adalah nilai turis 1 dan Y adalah nilai UTS.
Di sini diambil 5 orang mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel dengan mendata berapa masing-masing nilai turis 1 dan nilai UTS-nya. Kemudian yang akan dicari adalah persamaan regresi linier sederhana dan interpretasi dari masing-masing koefisien regresinya. Maka persamaan regresi linier sederhana adalah Y duga sama dengan A ditambah B kali X. Cara pertama yaitu dengan menghitung dari data aslinya. Kita buat kolom tabelnya terlebih dahulu, yaitu membuat kolom X kuadrat, X kali Y, dan Y kuadrat. X kuadrat diisi dengan X kali X, yaitu 50 kali 50 sama dengan 2500, 60 kali 60 sama dengan 3600, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, sehingga sigma X kuadrat adalah 25500. XY yaitu X kali Y, yaitu 50 kali 40 sama dengan 2000, 60 kali 55 sama dengan 3300, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, sehingga sigma XY sama dengan 20.650. Sedangkan Y kuadrat adalah 40 kali 40 sama dengan 1600, 55 kali 55 sama dengan 3025, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, sehingga Y kuadrat adalah 16.775. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu mencari nilai B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sama dengan 5 kali 20.650 dikurangi 350 kali 285 dibagi 5 kali 25.500 dikurangi 350 kuadrat. Sama dengan 3.500 dibagi 5.000 sama dengan 0,7. Setelah itu kita cari nilai A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata, yaitu Y rata-rata sama dengan 285 dibagi 5 dan X rata-rata sama dengan 350 dibagi 5. Jadi A sama dengan 57 dikurangi B-nya adalah 0,7 dikali X rata-ratanya adalah 70, sama dengan 57 dikurangi 49 sama dengan 8. Sehingga kita masukkan ke persamaan regresi linier sederhananya adalah Y duga sama dengan A ditambah B kali X, yaitu Y duga sama dengan 8 ditambah 0,7 X. Dengan menggunakan cara kedua, maka kita memerlukan kolom tambahan, yaitu X kecil, Y kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, dan X kecil, Y kecil. X kecil sama dengan X besar dikurangi X rata-rata. Jadi 50 dikurangi 70 sama dengan min 20, 60 dikurangi 70 sama dengan min 10, dan seterusnya. Y kecil adalah Y besar dikurangi Y rata-rata, sama dengan 40 dikurangi 57 sama dengan min 17, 55 dikurangi 57 sama dengan min 2, dan seterusnya. X kecil kuadrat adalah min 20 kali min 20 sama dengan 400, min 10 kali min 10 sama dengan 100, dan seterusnya. Kita jumlahkan sehingga nilai dari sigma X kecil kuadrat sama dengan 1000. Y kecil kuadrat sama dengan min 17 kali min 17 sama dengan 289, min 2 kali min 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga nilai dari sigma Y kecil kuadrat sama dengan 530. X kecil Y kecil diperoleh dari min 20 kali min 17 sama dengan 340, min 10 kali min 2 sama dengan 20, dan seterusnya, sehingga kita jumlahkan menjadi nilai dari sigma X Y kecil sama dengan 700. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus B sama dengan sigma X kecil Y kecil dibagi dengan sigma X kecil kuadrat, sama dengan 700 dibagi 1000 sama dengan 0,7.
Sedangkan nilai A sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata, sama dengan 57 dikurangi 0,7 dikali 70, sama dengan 8. Sehingga kita mendapatkan persamaan regresi linier sederhana Y juga sama dengan 8 ditambah 0,7X. Interpretasi dari koefisien regresi yaitu A sama dengan 8. Artinya, jika nilai Turi 1 0, maka nilai UTS mendapatkan nilai 8. B sama dengan 0,7, artinya jika nilai Turi 1 naik sebesar 1 satuan, maka nilai UTS akan naik sebesar 0,7 satuan. Nilai A dan B, kalau kita lihat dari output SPSS, yaitu kita ambil dari output koefisien. Di situ ada konstan, ada Turi 1. Nilai dari A kecil diperoleh dari nilai unstandardized coefficient B, yaitu pada nilai konstan, sama dengan 8. Sedangkan nilai dari B adalah nilai dari unstandardized coefficient dari Turi 1 yaitu 0,7. R kecil adalah koefisien korelasi linier sederhana sebesar 0,962. Kp yaitu dari R kecil kuadrat dikali 100% sama dengan 92,5%. Nilai ini diperoleh dengan menggunakan rumus korelasi persen. Nilai R kecil dan Kp dapat kita lihat pada output SPSS yaitu dari model summary. Di situ ada nilai R besar yaitu 0,962. Ini merupakan nilai dari koefisien korelasi linier sederhana. Sedangkan nilai dari R square adalah nilai dari Kp. Itu 0,925 dikali 100% sama dengan 92,5%. Uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Yang pertama, hipotesis kesesuaian regresi linier. Dengan merumuskan H0-nya adalah regresi linier tidak sesuai, H1 regresi linier sesuai. Kriteria uji yang digunakan adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Kita mencari nilai p-value dengan melihat dari output SPSS. Caranya adalah pada output SPSS yaitu ANOVA. Dilihat di situ ada model regression, residual, dan total. Yang kita lihat adalah nilai sig atau signifikansi. Nilai sig dari regression adalah 0,009. Inilah yang disebut dengan nilai p-value. Nilai p-value ini kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa yang kita masukkan alfanya adalah 5% yaitu 0,05. Jadi kita bandingkan 0,009 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga tolak H0. Menolak H0 artinya adalah kita menerima H1. Jadi, regresi linier sesuai pada tingkat signifikan 95% atau pada tingkat kesalahannya 5%. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis pengaruh dari variabel X terhadap Y. Dalam hal ini, H0-nya adalah Turi 1 tidak berpengaruh terhadap UTS. H1-nya adalah Turi 1 berpengaruh terhadap UTS. Kriteria uji yang digunakan sama dengan kriteria uji pada hipotesis sebelumnya, yaitu jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. P-value ini kita peroleh dari output SPSS, yaitu koefisien. Nah, pada bagian koefisien ini yang kita lihat di situ ada model, ada konstan, dan Turi 1. Nah, kita lihat nilai sig pada Turi 1 yaitu sebesar 0,009. Inilah yang dimasukkan sebagai p-value. Nah, kemudian p-value ini kita bandingkan dengan alfanya, tingkat kesalahannya adalah 5% yaitu 0,05.
ternyata 0,009 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga tolak H0. Menolak H0 artinya kita menerima H1, yaitu artinya bahwa turis 1 berpengaruh terhadap UTS pada tingkat signifikan 95% atau tingkat kesalahannya adalah 5%.